Udah tahu belum ciri orang yang sholatnya tidak bagus? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. A'udzubillahi minasyaitonir. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada 6 cirinya menurut Imam Ibnu Qayyim orang yang lalai dalam sholatnya. Wail di sana bisa neraka, salah satu lembah di neraka, neraka wail, atau kecelakaanlah, kebinasaanlah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Ada 6 cirinya. Jangan lihat orang lain, ini persis suami saya, nggak ada gunanya mikir itu. Suaminya nggak ada di sini ya. Nggak penting menilai orang lain, nilai diri sendiri. 1. Orang yang lalai dalam sholat menurut Imam Ibnu Qayyim, yang pertama cirinya adalah berat sholat itu. Beban, males. Pokoknya kalau ada waktu, udah asar lagi, baru juga duhur. Cepet amat sih. Kayak yang jengkel gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, baru juga azan. Pokoknya kalau udah menjelang sholat terasa berat, merasa terbebani dan malas, itu ciri orang yang lalai dalam sholat. 2. Yang pertama aja udah nggak tahu ya, nggak tahu hadirin. Yang kedua adalah riya, senang diketahui orang. Jadi kalau orang nggak tahu dia milih nggak sholat. Tapi kalau dia sholat, ingin aja orang lain tahu. Mau sholat dulu Pak, gembira gitu. Bukan gembira sholatnya, tapi diketahui. Lagi sholat duha. Nah, kalau ada yang telepon, bilangin ibu sedang sholat duha. Pas ada yang telepon ke anak, halo, ibu ada nak? Ada tante, lagi apa? Sedang sholat duha. Aduh Allah, dia merasa sukses sholatnya karena temannya jadi tahu. Suatu saat dia sholat asar menjelang maghrib, telepon bunyi, diangkat oleh anaknya. Iya tante, ibu lagi apa? Lagi sholat asar. Hampir maghrib. Iya baru asar. Beres tuh anak. Berarti demi dinilai orang. Hati-hati kalau kita sholat suka sekali untuk diketahui orang, tidak puas hanya diketahui Allah, ciri itu. Kalau orang ada yang tahu, dia malas aja sholat. 3. Yang ketiga cirinya adalah senang melambat-lambatkan dan mengakhirkan waktu sholat. Ada aja alasan tuh. Ini masak nanggung ya. Jadi subuh tuh menjelang duha. Tahajud juga udah bangun dia. Tapi terus aja ngecek dulu ini ya, grup ini teman penting untuk pengajian hari ini. Sudah azan, ada aja alasan untuk menunda tuh. Ada aja, mau mandi dulu lah, beres-beres dulu. Itu nanggung dapur harus dibersihkan. Pokoknya ada aja alasan untuk menunda dan mengakhirkan sholat. Ini ciri khas orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Padahal amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya. Ini rankingnya di atas birrul walidain. Pertama as-sholatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan yang Allah ridhoi. Ini rankingnya nih. Hati-hati. Telat makan jadi masalah? Jawab. Telat makan jadi masalah? Telat tidur jadi masalah? Telat ngantor jadi masalah? Telat bayar hutang? Apalagi telat sholat. Aneh, sholat kok ditelat-telat?
Kalau kita dimampukan oleh Allah melambatkan sholat, rugi. Karena hidup ini memang nunggu waktu sholat. Kita hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, nunggu lagi. Dan di antara waktu sholat kita isi dengan amal soleh lainnya. Karena hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ke Allah. Nah, sholat itu tiangnya. Kalau sholatnya baik, nanti Allah mudahkan amal soleh kita yang lainnya. Apakah ngurus keluarga, apakah bisnis, kerja, dagang, kuliah, itu ibadah semuanya. Tapi nanti ditolong oleh Allah. Bisnisnya ditolong, ngurus keluarganya ditolong, ngurus anaknya ditolong kalau sholatnya bagus. Yang lain-lain, kalau kita sungguh-sungguh perbaiki sholat, Allah memperbaiki. Lah kita sholatnya juga sahun. 4. Ciri yang keempat, sholatnya adalah ringkas, cepat, gesit, tangkas, dan tuntas dengan secepat-cepatnya. Orang yang lalai dalam sholat, dia tidak akan tumanina. Allahu Akbar, udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Perasaan tadi si ibu juga awalnya bareng. Sekarang udah ruku, berarti udah kan? Allah. Nah ini. Lagi ruku juga nggak ingat ke Allah, tiba-tiba tahiyatul barakatuh sholawat. Ih, kenapa di sini? Salah. Maafin ya Allah, sami Allahu liman. Beres. Kadang-kadang lagi sujud. Wih, ini sujud keberapa ya? Ke-1 atau kedua? Nggak enak nih, di belakang ada orang. Masa udah sujud pertama tuh tahiyat? Astagfirullah, ya Allah berilah petunjuk. Ini sujud keberapa? Gitu. Atau cirinya orang yang sholatnya jelek, sujudnya itu seperti burung matuk. Makanannya subhanallah, 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 belum selesai doanya udah sujud lagi. Allahumma tahiyatum barakatuh salawatu tayyibatullahi assalamualaikum. Gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ada loh yang kayak gitu. Saya dikasih tahu kata yang mengamalkannya. Saking ribetnya, saking cepetnya. Sampai ketika sholat subuh, campur ngantuk, campur nggak khusyuk, tiba-tiba air di dapurnya lagi tahiyat, langsung ke dapur, lupa belum tahiyat, belum salam, lagi bawa teko, ingat saya belum salam, pakai ujung teko, assalamualaikum. Coba itu, gimana kalau kita sholat sampai kayak gini? Ini kisah nyata loh hadirin. Ada ibu-ibu yang cerita asli seperti ini. Ayo Bu, apa ciri yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya? Berat, malas, apa tadi itu? Terasa berat, malas, pokoknya beban aja. 2, ria, dia akan semangat kalau diketahui orang, tapi kalau orang nggak ada yang tahu, enggak. 3, melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan. Pokoknya dia ingin keakraban antara duhur dengan asar itu ya. Dan suka sekali jamaah qashar itu ya. Ada aja alasannya. Mau ke pasar di qashar ya. Ngarang. Dan gembira sekali itu kalau udah ketemu qashar dengan jamaah tuh. Salah satu cita-cita keluar kota adalah mau mengqashar. 4,
cepat, ringkas, tidak tumanina. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumanina. 5, sedikit ingat Allah. Jadi sholatnya tuh sedikit, padahal kenapa diperintah sholat? Wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi orang yang lalai dalam sholat, justru yang tidak ingat waktu sholat jadi ingat waktu sholat. Nah, yang harusnya diingat tentang Allah justru tidak ingat waktu sholat. Makanya ciri orang yang lalai dalam sholatnya itu, nah supaya kita bagus ingat Allahnya harus mengerti, ya. Kalau mengerti kan sampai semuanya zikrullah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu zikir semuanya. Dan yang keenam, ciri orang yang lalai dalam sholatnya adalah dia tidak antusias sholat berjamaah. Jadi apalagi bagi lelaki, ya udah berat saja. Ke masjid berat, jamaah berat. Kalaupun dia lakukan sendirian di kemar cepat. Nggak ada zikir. Zikir juga malas. Kalau orang udah sholatnya jelek, pasti zikirnya juga sesudah itu jelek. Jadi dia tidak betah tuh. Astagfirullah. Tunggu sebentar lah. Allah. Sini nanti. Dia sebelum sholatnya buka HP, sesudah sholat yang pertama dibuka HP. Itu ciri khas orang yang tidak serius dalam sholatnya.